wabarakatuh. Saya Alivia Nurrahma sebagai moderator dari kelompok 2 mata kuliah matematika. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi yang bertema diferensial fungsi sederhana. Berikut materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok 2. Koefisien diferensi dan derivatif. Jika Y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas x sebesar delta x, di mana delta x adalah tambahan x dan delta y adalah tambahan y, berkenaan dengan adanya tambahan x. Jadi, delta y timbul karena adanya x. Apabila ruas kiri dan ruas kanan bersamaan terakhir sama-sama dibagi delta x. Bentuk delta y dan delta x disebut dengan hasil bagi perbedaan atau koefisien diferensi, mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terkait y terhadap variabel bebas x. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga proses pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal penambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Hakikat derivatif dan diferensial. Notasi derivatif dy atau dx sesungguhnya terdiri dari dua suku, yaitu suku dy dan suku dx. Suku dy dinamakan diferensial dari y, sedangkan dx merupakan diferensial dari suku x. Diferensial dari x dan dx mencerminkan perubahan sangat kecil pada variabel bebas x. Adapun diferensial dari y dalam kurung dy mencerminkan taksiran perubahan pada variabel terikat y berkenaan dengan perubahan yang sangat kecil pada variabel bebas x. Diferensial dari variabel terikat sebuah fungsi sekaligus merupakan pula diferensial dari fungsi yang bersangkutan, yakni hasil kali derivatifnya terhadap perubahan pada variabel bebas. Berdasarkan penjelasan mengenai masing-masing dx dan dy, maka derivatif dx atau dy tak lain adalah lereng taksiran dari kurva y sama dengan f dalam kurung x pada kedudukan x tertentu. Lereng yang sesungguhnya adalah konsep diferensi AY atau AX. Lereng taksiran ini dapat lebih besar dari atau lebih kecil atau sama dengan lereng sesungguhnya. Hal ini tergantung pada jenis fungsi dan besar kecilnya perubahan pada variabel tersebut. Diferensiasi secara umum membentuk turunan sebuah fungsi dapat dilakukan dengan cara lebih dulu menemukan koefisien diferensialnya, kemudian menemukan limit koefisien diferensi tersebut untuk pertambahan variabel bebas mendekati nol. Berikut ini disajikan sejumlah kaidah yang dapat digunakan untuk menurunkan berbagai bentuk fungsinya. 1. Diferensiasi konstanta. 2. Diferensiasi fungsi pangkat. 3. Diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. 4. Diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. 5. Diferensiasi penjumlahan. 6. Diferensiasi perkalian fungsi. 7. Diferensiasi pembagian fungsi. 8. Diferensiasi fungsi komposit. 9. Diferensiasi fungsi berpangkat. 10. Diferensiasi fungsi logaritmik. Lanjutan materi kaidah-kaidah diferensiasi antara lain yaitu 11. Diferensiasi fungsi komposit logaritmik. Yang ke-12 diferensiasi fungsi komposit logaritmik berpangkat. 13. Diferensiasi fungsi logaritmik Napier. Yang ke-14 diferensiasi fungsi komposit logaritmik Napier. Yang ke-15 diferensiasi fungsi komposit logaritmik Napier berpangkat. Yang ke-16 diferensiasi fungsi kompleks. Yang ke-17 diferensiasi fungsi komposit eksponensial. Yang ke-18 diferensiasi fungsi kompleks. Yang ke-19 diferensiasi fungsi balikan.
Dan yang terakhir 20 diferensiasi implisit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.